Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Syifa Pradini, NPM 240320101446. Di sini saya akan membuat video mengenai bagaimana tutorial untuk membuat produk-produk yang akan ada di ruang kerja cleaning service di AutoCAD 3 dimensi sebagai tugas besar Lab Gambar Teknik 2024. Selamat menonton! Oke, produk pertama yang akan kita bikin adalah tempat sampah. Jadi tempat sampah yang bakal aku bikin itu seperti ini. Nah, tempat sampah ini tuh punya 3 macam. Yang pertama ada organik, non-organik, dan limbah. Nah, di sini kita akan bikin tutorialnya. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Yang pertama, aku mau nyeting unitsnya dulu. Di sini aku unitsnya untuk precision aku pakai yang 0,00 serta pakai yang sentimeter. Oke. Nah, setelah itu untuk gripnya pastinya aku nyalain dan ortunya juga aku nyalain. Oke, selanjutnya adalah kita bikin bagian sini, bagian tangkainya, bukan tangkai sih, lebih ke tiang-tiangnya ini. Kita bikin bagian pinggir dulu. Nah, di sini aku pengen lebarnya itu 150 cm. Jadi jarak antara sini ini panjangnya berapa ya? 70, masih 70 aja. Lalu kita pilih offset untuk terus isi 150. Karena kita bikinnya jarak itu 150. Setelah itu kita bikin garis ininya aku bikin kira-kira jarak antara bawah sama ke garisnya itu 20 cm. Kita anggap 20 cm aja ya. Oke, bentar. Nah, di sini aku offset lagi di 20 cm. Lalu duplicate pakai offset. Habis itu dia kan ada 2 tangkai di tengah nih. Nah, aku pengennya itu dibagi 50-50. Jadi kita offset lagi 50, lalu ini diduplikat 50 ini. Jadinya seperti ini. Lalu kita trim untuk menghilangkan di bagian bawah sini. Oke. Setelah itu ke SE dulu ya. Nah, di sini ini aku kasih berapa ya? 60. Tapi aku move supaya dia bisa sejajar. Gini. Lalu di bagian sini juga 60. Lalu jangan lupa untuk di move. Dan udah selesai. Kita offset lagi 75. Lalu sebentar ya. 75. Nah, udah. Selanjutnya kita bikin garis kayak gitu lagi untuk bagian bawahnya 60 cm. Untuk di move supaya dia di tengah ya. Nah, udah selesai kayak gini, jangan lupa untuk bagian atasnya itu di trim supaya dia hilang. Mungkin diameternya 23 aja. Oke, 23. Nah, diameter salah, jari-jari. Nah, terus kita ke SE lagi, lalu kita bikin dia di extrude ya, 50 aja. Selanjutnya kalau di realistis dia jadinya bakal seperti ini. Oke, sekarang kita bikin bagian tutupnya. Bagian tutupnya pasti lebih gede daripada diameternya, pasti lebih gede daripada tempat sampahnya. Jadi kita di sini bikin tempat sampahnya itu 25. Karena tadi kan, nah habis itu di extrude 10. Lalu kita coba untuk move ya. Itu ini jadinya seperti ini. Lalu ya, kita bikin ganggangnya. Terus bagian sampingnya kita bikin 5 kali 2 kali 5.
2 kali 5. Nah, seperti ini. Jadi kita copy karena kan dia harus 2 ya. Oke, escape. Nah, ini kita extrude dulu ke berapa ya, 2 cm. 2 cm cukup. Lalu ini kita extrude ke 3 cm. Enggak sih, kalau 3 cm terlalu itu. Kita extrude ke 5 cm aja. 5 cm. Ini bakal seperti ini, lalu kita duplicate. Nah, setelah itu di move. Ini harus di move, terus ini juga move, taruh sini. Dia gabung sini. Bentar. Nah, sekarang kita move ini ke tengah. Tapi lebih baik, lebih gampangnya kita pakai 3D aja. Taruh di sini, di tengah sini. Nah, lalu garis bantunya dihapus saja, dan hasilnya buat tempat sampah itu akan seperti ini tuh. Nah, ini tinggal di duplicate aja 3 kali ya, karena kan kita bikinnya 3. Oke, ya cukup. Sekarang kita langsung aja berganti ke genggamnya atau tiangnya. Jadi kita swap supaya dia bisa menggelembung kayak yang contoh tadi. Untuk diameter swabnya aku pengen 1,5. Sudah tiang di sini. Nah, sekarang kita beralih ke swap. Caranya, pertama kita klik lingkaran, terus enter, terus kita pilih tiangnya. Oke, kita ulangi lagi sampai semuanya habis. Udah jadi kayak gini. Kita 3D rotate dulu ini. Kita union. Sama ini, oke, bisa. Nah, di sini kita 3D rotate semuanya. Yang ini supaya dia bisa berdiri tegak. Kita pilih garis apa tadi? Garis yang warna merah, terus sampai rotation angle-nya itu 90. Setelah itu kita perlu bikin lingkaran kecil ini untuk bagian di dalamnya. Nah, dia itu diameternya, kita bikin diameternya itu 24. 24. Bukan, jari-jarinya itu 24. Nah, ini kan ngelebihin tuh. Nanti nggak apa, kita biarin biar dia itu rada tenggelam gitu. Nah, terus ambil circle-nya tadi 0,5. Itu jari-jarinya. Jadi nanti diameter keseluruhannya dia itu 1 cm. Lalu tinggal seperti ini. Ini kita duplicate dulu ya. Nah, jadinya nanti akan seperti ini. 450. Oke. Jadi, nah, jadi di sini aku kasih terus seperti itu, dan jadinya kayak gini. Dan hasil tempat sampahnya jadi seperti ini.
tinggal diwarnain aja dan ya udah jadi tempat sampahnya. Oke, setelah membuat tempat sampah, produk kedua yang akan aku bikin adalah lemari untuk menyimpan sabun. Jadi ini nanti akan menjadikan dia itu tempat-tempatnya sabun untuk cleaning service. Nah, untuk ini yang pertama kita pakai rectangle dulu dengan lebar bawahnya itu 130 dan tingginya 150. Jadinya akan seperti ini. Nah, lalu kita bikin bagian ovalnya. Bagian oval di sini kita bisa pakai ini center di sini, lalu ambil center di tengah, lalu kita polkan atau pakai diameter 65. Enggak, jadi 65. Setelah itu kita trim. Nah, selanjutnya kita select semuanya, lalu klik join supaya mereka gabung. Nah, setelah itu kita ambil offset, lalu ketik angka 4 dan boom. Udah jadi. Lalu kita tarik ke atas tadi ya. Setelah itu kan jadi seperti ini nih. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah mengselect semuanya. Bentar. Untuk select di sini. Oke, kita joinin yang bagian sini, yang bagian luar. Selanjutnya kita pilih isometrik. Ini kenapa ya? Nah, selanjutnya semuanya itu kita extrude ya. Bentar guys, rada susah. Oke, kita 40. Selanjutnya aku mau di bagian tengahnya itu bolong. Jadi aku pakai subtract, lalu klik bagian luar, setelah itu bagian klik dalam. Dan dia akan bolong di bagian sini. Nah, tapi kan aku pengennya itu si bagian belakang sini dia itu beda warna sama bagian depan. Jadinya aku akan bikin itu sendiri. Oke, sekarang kita balik ke top. Selanjutnya pakai 2D. Nah, di sini aku mau bikin lagi. Seperti tadi aku copy ya, tapi biarlah. 130, 150, lalu pakai center, ininya 65. Lalu di trim. Selanjutnya, ini kita pakai kita select dan kita joinin. Setelah itu kita balik lagi ke isometric dan kita extrude ya. Untuk tebalnya di sini aku pakai 4 cm dan aku mau move. Nah, move-nya di sini aku ambil bagian sini dan bentar. Nggak salah. Ini aku akan move. Lalu aku ambil bagian bawah sini dan aku pasangin di sini supaya dia bisa nutup bagian belakang dan juga bisa gini, seperti ini pokoknya jadinya nanti. Dan kalau kita realistis, dia tuh jadinya kayak gini. Jadi di bagian tengah itu nggak bolong. Nah, kalau kita lihat dari belakang, dia bakal seperti ini. Oke, kayak gitu. Sekarang kita mau bikin raknya. Nah, untuk raknya di sini itu tadi kan lebar pesannya 40. Itu dikurangi 4. Jadi sisanya itu kan 36 untuk lebar dari raknya. Nah, di sini kita akan bikin garis. Lalu bukan. Kita pakai rectangle aja. Untuk pesanannya kita pakai 134. Nah, kayak gini nih. Lalu
Oke, jadi untuk raknya setiap jarak ini itu aku kasih 35 cm. Jadi, um, ini kita SE dulu, lalu bikin ininya di extrude untuk bikin itu tadi. Lalu ini 36. Selanjutnya kita move. Bentar, ini kita jadiin 2D aja biar nggak bingung. Selanjutnya, aku maunya tadi kan 35 ya. Jadi ini aku mau 35. Oke, selanjutnya kita pilih ini. Dan tarik di sini. Bukan, salah. Ini, aduh maaf ya. Dan tarik di sini. Oke, kayak gini pokoknya jadinya. Selanjutnya, oke, kita copy di bagian 35 ya. Sini. Kita isi 35. Enter. Nah, udah selesai. Jadinya 1, 2, 3, 4. Nah, jadinya akan seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk ke konseptual. Nah, akhirnya lembarnya udah jadi kayak gini nih. Tapi kan nggak mungkin dong lembar itu tidur. Jadi kita akan ubah dulu menjadi, kita akan 3D rotate ya. Bentar. Klik semuanya lalu klik yang merah. Nah, udah selesai. Oke, jadi di produk 3 ini itu ada banyak banget ornamen dan banyak juga ini bentukannya. Jadi kita akan mulai dari yang paling bawah, yaitu persegi ini. Jadi yang menyambungkan antara bagian atas dan juga roda. Jadi di bagian bawah di sini kita akan buat rectangle biasa dulu. Di sini untuk lebarnya aku pakai 150. Lalu untuk panjangnya aku kasih 58. Oke. Nah, di sini itu kan terbagi menjadi 3 ya. Jadi yang oval sama yang lurus biasa. Ini kita akan buat, aku pengennya sih di bagian sini tuh aku cuma 38 cm aja. Bentar. Nah, jadi kita bikin garis bantu tadi, lalu udah deh, tinggal di mirror aja supaya di bagian kanannya itu juga kedapatan garisnya. Oke. Setelah itu kita untuk membuat bagian oval, bukan bagian oval, bagian setengah bulat ini kita pakai fillet aja. Jadi di bagian fillet ini, karena kan ini berarti kan 58 dan ini 38. Aku pakai filetannya itu di 29. Ini kan 58 bagi 2 ya, 29. Nah, tinggal di select aja. Oh, bentar guys, lupa. Ini harus diekspor dulu ya, supaya kita bisa, salah. Kita harus ekspor dulu supaya mereka bisa saling mengfilet. 29. Oke. Oke, sekarang kita bikin, setelah bagian bawah dia selesai, kita sekarang bikin bagian ini, hitam yang buat pembatas antara yang kotak tengah sama yang kantong abu-abu, kantong hitam ya. Jadi kita akan bikin ini. So, untuk bikin itu, aku mau tingginya itu 100 ya.
Tentu 58 ya. Bentar. Jadi kan tuh 58. Aku mau tingginya itu 58. Untuk tingginya aku kasih dulu. Oke, untuk di bagian sininya aku mau fillet di 15. Oke, terus di joinkan. Nah, setelah itu kita beralih ke SE isometrik. Lalu kita bikin dia untuk extrude itu di 2 cm. Setelah itu diputar di 3D rotate. Nah, oke. Nah, setelah itu baru deh kita move dia ke tempatnya. Bentar. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita akan membuat kantongnya. Nah, buat kantong di sini. Nah, buat kantong di sini kita akan pakai tangan, yaitu sini kita pakai apa ya? Selanjutnya kita akan extrude ini. Nah, extrude di sini itu aku pengen di 80. Lalu apa yang bisa ya? Enter terus bagian sini. Enter. Nah, ini udah selesai, baru udah kita duplicate. Habis itu kita ke 2D wireframe. Setelah itu kita move. Nah, terus bagian sini juga kita move. Tapi ini kita harus 3D rotate dulu biar dia bisa pas ke sana. Move terus dah, sudah deh. Lalu kita coba untuk lihat serapan setelah. Nah, ini udah jadi. Oke, sekarang kita akan bikin bagian penutup ini sampai bagian bawah. Jadi bagian belakang, kita akan bikin bagian belakang itu. Nah, oke, caranya itu adalah yang pertama kita harus siapin 1/4 lingkaran. Jadi bukan setengah lingkaran atau 1 lingkaran, tapi 1/4 lingkaran. Nah, di sini itu 1/4 lingkarannya aku mau diameternya 15. Lalu buat diameter jari-jari. Setelah itu aku bikin dia 1/4. Aku kurang tahu ya cara cepatnya kayak gimana. Tapi kalau aku sendiri pakai garis bantu gini, nanti baru di trim. Nah, setelah itu jadikan kayak gini ya. Nah, habis itu kita copy jadi 2 gini. Setelah itu salah satunya kita gabung. Jadi ini join. Habis itu kita ke 3D rotate. Nah, 3D rotate ini itu biar dia bentar. Nah, biar dia berdiri kayak gini nih. Setelah itu baru dia gini extrude. Nah, di extrude di sini kita pakai panjang keseluruhan yaitu 74 cm. Nah, jadinya ini itu harus di join semua. Oke.
Baru deh kita move, lalu di extrude. Di extrude ke sana, yaitu di 74 cm. Setelah itu, kita subtract. Yang pertama yang di bagian luar, lalu bagian dalam. Jadinya akan seperti ini. Tada! Udah jadi deh. Nah, selanjutnya kita tinggal move aja dia ke sini. Bentar. Aku ubah dulu ke... Jadi, setelah itu kita ubah dia dan pilih sini. Nah, kita jadiin dia di sini. Tapi bentar, kita... Nah, jadinya seperti ini. Jadi buat belokannya gitu. Selanjutnya kita bikin line buat ini. Jadi aku mau di tengah-tengah gitu loh. Kita ke polysolid, habis itu bentar. Bukan di polysolid deh. Di rectangle. Selanjutnya kita bikin segini. Setelah itu di extrude ke bawah selebar 2 cm. Oke. Nah, habis itu yang bagian bawahnya juga, bagian yang penutup sini tuh juga lebarnya 74, terus 85. Setelah itu tinggal di extrude aja sebanyak 2 cm, setebal 2 cm, terus diputar, habis itu di move. Nah, baru deh jadinya nanti bagian situnya akan seperti ini. 6 sama 90. Karena aku pengennya 90 untuk bagian situ. Selanjutnya bagian ini kan bagian sini nih. Oh ya, kita extrude dulu sebanyak 2 cm, lalu setebal 2 cm, lalu bagian ini kita 3D rotate dulu ya, supaya dia bisa ke supaya dia bisa ini. Kayak apa sih? Oke. Nah, kayak gini kan. Nah, terus kita beralih ke move. Bukan, belum. Ini kita copy dulu. Supaya ada 2, lalu kita ke move. Benar nggak sih? Oke, benar. Lalu kita ke move. Dan ini kayak gini nih. Katanya kepanjangan deh. Bentar. Ini kita bawain sampai bentar. Aduh. Itu kurang 5. Ini aku jadiin 85 karena ternyata kegedean ya.
5. Oke, jadinya kayak gini. Terus kita copy paste. Habis itu kita move. Nah, ini ada 2. Ya, lalu di sini juga move. Nah, jadinya kan bakal kayak gini nih. Selanjutnya kita bikin raknya. Nah, raknya di sini itu untuk lebarnya kita bikin 70 sama bukan panjangnya tadi 70 terus lebarnya itu lebarnya itu 56. Jadi 70 sama 56. Ini 70 terus 56. Jadinya kayak gini. Lalu kita langsung extrude aja di 2 cm. Selanjutnya kita bikin garis bentuk untuk sini itu sepanjang 25 cm. Oke, udah, lalu tinggal di move aja ini. Ya, ternyata dia kurang pas. Nah, kayak gini. Baru kita copy. Copy-nya gini di atas ini, lalu pilih ketik 25. Baru udah jadi kayak gini, terus copy lagi 25 lagi. Udah selesai. Selanjutnya kita hapus ini tadi biar nggak kelupaan dan kita ke konseptual. Hasilnya bakal seperti ini. Nah, terus di sini kan ada bagian skirt kecil nih. Nah, kita akan bikin itu 10 kali 78. Di sini kita langsung extrude aja ke 2 cm. Selanjutnya kita 3D rotate dan kita move. Oke. Kita move ke sini. Dan jadinya seperti ini. Ini bagian sini kita union aja biar dia mulus gitu. Ya, seperti ini. Lalu udah selesai deh. Oke, produk yang keempat yang akan kita bikin adalah pel. Jadi pel ini tuh bentuknya kayak gini. Kita akan menggambar atau mendesain pelnya. Nah, di sini pelnya itu bentuknya cuma persegi dengan tangkainya aja. Oke, kita langsung mulai aja. Jadi untuk bagian bawahnya di sini aku pengennya pakai ukuran 31 dikali 11. Nah, untuk segini ukurannya udah cukup menurut aku dengan ukuran hasilnya. Lalu kita pilih offset, lalu isi angka 1 dan habis itu kita select objeknya gitu. Nah, kalau udah seperti ini, itu kita langsung ke bagian SE isometrik. Nah, di bagian SE isometrik ini, kita extrude bagian luarnya itu sebanyak 1,5 cm. Lalu di bagian sini, kita cukup, atau bagian dalamnya, cukup di extrude di 0,5. Nah, udah kan? Nah, lalu kita langsung subtract aja supaya di bagian tengahnya tuh bolong gitu. Lalu enter dan sudah. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, setelah itu kita pilih
fillet edge. Nah, terus kita pilih klik add, dan untuk radiusnya aku pengennya tuh kita coba 5 apa 10 ya, tapi 10. Lalu kita pilih di garis-garis, wow ini terlalu gede ternyata, salah. Jadi selanjutnya kita pilih klik fillet edge, lalu pilih ketik angkanya itu adalah 1. Selanjutnya kita garis-garis ini yang luar ini diklik supaya dia membentuk oval gini. Nah, gini nih, jadi lebih detail gitu. Nah, ini kita pilih ke 2D wireframe, lalu klik line. Di sini kita ambil bagian tengahnya sini dan pilih lalu pilih 29 gini. Di offset 2,25. Lalu, nah, selanjutnya kita klik 3 ini barengan untuk di extrude, dan ini panjangnya cukup 0,5 aja. Kalau di realistis jadinya seperti ini. Nggak terlalu kelihatan ya. Nah, kalau konseptual kayak gini. Selanjutnya kita akan bikin bagian di sini, bagian antara ganggang-nya atau tangkainya atau pegangannya. Nah, di sini kita bikinnya pakai lingkaran aja. Itu jari-jarinya 5. Setelah itu dibagi 2. Selanjutnya offset dan klik 2,5. Nah, habis itu di trim. Selanjutnya tinggal digabungin, lalu kita rotate dia. Nah, nah habis itu kita extrude di 2 cm. Habis itu kita move dia, tapi sebelum itu diubah dulu ke 2D wireframe. Lalu kalau kesusahan untuk pindahnya bisa pakai garis bantu untuk pakai line. Setelah itu di move di sini, bagian bawah sini. Jadi nanti kalau di konseptual jadinya seperti ini. Selanjutnya kita bikin pegangannya. Untuk pegangannya di sini itu cukup panjang ya, 112. Habis itu kita klik circle. Nah, di sini kita pakai 0,7. Selanjutnya kita pilih swipe. Lalu enter. Nah, udah kayak gini, kita pilih lagi sini. Ini di panjangnya cukup 4 aja. Selanjutnya kita pilih lingkaran, lalu ketik 1 dan di swipe juga. Cara swipe yaitu klik yang pertama atau bangun yang pengen dimasukkan ke sana, lalu enter dan diklik sini. Selanjutnya kita ke SE. Di SE sini kita akan mengubah sini atau di 3D rotate dulu. Pilih yang hijau dan sudah. Selanjutnya pilih yang ini dan di 3D rotate juga. Selanjutnya kita ke fillet edge lagi. Di sini yang akan di fillet itu ada lingkaran di sini. Nah, oke, itu tadi sama di 1 cm. Selanjutnya di move yang ini, pilih tengah supaya gampang, lalu pilih di sininya. Bentar.
Ini kalau susah dimasukin aja. Lalu move. Nah, taruh di garis ini, tapi bagian tengah. Nah, kalau udah gini, pindah juga yang ini. Nah, gini. Terus di delete yang garis bantunya. Nah, nanti kelihatan yang terlihat itu jadi seperti 0, nah, jadinya akan seperti ini. Dan filenya udah jadi seperti ini deh. Produk terakhir yang akan kita buat adalah safety for stand seperti ini. Jadi langsung aja kita ke tutorialnya. Oke, yang kita butuhkan yang pertama adalah line. Di sini kita bikin garis lurus saja. Itu setinggi 60 cm. Lalu kita membuat garis mendatar di bawah sini 30 cm. Nah, selanjutnya kita klik dari sini, lalu klik pen. Di sini kita arahkan ke midpoint, lalu kita arahkan tengah seperti ini. Selanjutnya kita lagi line lagi, terus arahkan line ini seperti segini. Jadi dia bentuknya nanti akan menyerupai segitiga gini. Oke, setelah seperti ini kita langsung ke trim dan kita hapus yang tengah. Selanjutnya kita select semuanya lalu ketik join. Setelah itu langsung ke offset. Nah, di offset di sini kita ketik aja angka 1. Setelah itu klik yang segitiga tadi yang telah kita buat tadi. Nah, kalau udah seperti ini, kita langsung kembali ke line. Nah, terus di atas sini kita langsung klik aja di atas dan lalu ketik angka 2. Lalu enter. Setelah itu kita klik garis yang bangunan segitiga yang sebelum di offset tadi. Lalu kita tarik garis ini atau stretch ke garis ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke arah ke bawah. Lalu kita klik line, setelah itu kita arahkan cursor sebelah sini, terserah, pokoknya di antara situ, lalu kita seperti ini. Jadi supaya garis bawah itu ngikutin di garis ininya. Selanjutnya kita langsung klik ini dan arahin ke bawah sini, jadi di stitch gitu. Jadi seperti ini. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mirroring ini. Jadi kita langsung aja ketik ini, ketik ini, lalu kita klik yang ini. Setelah itu kita enter dan arahin ke pojok atas ini. Lalu ke bawah. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita langsung trim aja bagian sini. Terus bagian atas ini. Dan bagian bawah sini. Nah, jadinya akan seperti ini. Kalau kita select semuanya, lalu ketik join. Setelah itu kita langsung ke SE isometric. Lalu kita akan extrude ini. Nah, extrude-nya adalah 30 cm. Setelah itu, selanjutnya kita 3D rotate ini supaya dia jadi tegak. Seperti ini. Lalu kita kembali ke extrude tadi. Jadi kita akan buat rectangle. Di sini rectangle-nya itu ukurannya 2 kali 10. Nah, setelah itu kita langsung extrude dia. Ini sebenarnya extrude-nya terserah, karena kita tujuannya extrude ini tuh untuk ngebolongin aja. Jadi nanti akan disubstrak. Jadi ini aku kasih 5. Setelah itu aku rotate dia supaya dia benar. Supaya dia bisa
sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi seperti ini. Setelah kita ubah lagi, kita kasih garis ini. Setelah kasih garis bentuk ini, kita langsung klik semuanya. Selanjutnya kita move dan arahin ke sini. Nah, kalau udah kayak gini, kita langsung aja untuk ketik su atau substrak, lalu klik yang segitiga yang pertama, lalu enter, lalu klik yang persegi yang tadi setelah kita ekstrud tadi. Jadinya kan seperti ini kan. Selanjutnya kita bikin garis ini sepanjang 10 cm, lalu kita juga bikin circle dengan jari-jarinya itu 1 cm. Selanjutnya kita langsung ke menu swap. Nah, lalu kita klik aja yang lingkaran, lalu klik enter, lalu klik yang garis ini. Jadinya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan 3D rotate lagi supaya dia sejajar atau bentuknya atau arahnya itu sama dengan tempat yang akan kita taruh di sini. Selanjutnya kita klik aja M. Tadi kita langsung klik objek tadi, lalu kita di titik kuadran sini. Selanjutnya kita langsung taruh aja dia di sini. Nah, oke, setelah hasilnya seperti ini, kita langsung untuk ke menu rectangle lagi, lalu kita kasih ukuran yaitu 10,5. Lalu kita fillet dulu. Filletnya di sini aku mau sebesar 1 cm aja. Salah, jadi kita klik fillet, lalu klik add, lalu ketik 1, dan kita fillet sebelah sini. Jadi ini kita fillet di semua sisi. Selanjutnya kita langsung joinin semuanya. Nah, kalau udah, kita langsung aja untuk ke menu extrude. Nah, di menu extrude ini kita sama seperti awal tadi yang kotak, itu kita pilih untuk ketebalan extrude-nya itu terserah. Di sini aku mau 10 aja. Setelah itu kita langsung pergi ke menu 3D rotate dan pokoknya sampai bentuknya seperti ini. Lalu kita move. Sebelum di move, kita ubah dulu ke 2D wireframe. Lalu kita ke line. Nah, di line di sini kita pilih garis yang di sini, yang garis tengah sini. Nah, di sini kita ke bawahin. Jadi line-nya di sini tuh berfungsi supaya nanti kita bisa menempatkan itu. Jadi ini sebagai garis bantu. Nah, ini ketik aja 1,5 cm. Lalu kita langsung ke sini. Nah, di sini kita bisa menggunakan garis bantu karena di sini aku lebih gampang pakai garis bantu. Jadi aku klik line, lalu aku pilih dan buat garis di tengah sini. Nah, setelah itu kita langsung aja salib semuanya dan ketik M. Selanjutnya kita klik aja dan arahin kursornya di endpoint yang di garis yang telah kita bikin tadi. Oke, jadinya pokoknya nanti akan seperti ini. Nah, selanjutnya yang akan kita buat adalah kita klik fillet edge, lalu kita ketik F dan ketik 0,5. Nah, kita akan selip garis sini, lalu garis ini. Lanjut. Aduh. Selanjutnya, kita langsung ke rectangle lagi, kita bikin
dari rectangle di 15 kali 7. Nah, habis itu kita langsung aja untuk nge-export dia supaya dia jadi satuan. Selanjutnya kita klik offset dan kita ketik angka 3. Nah, di sini langsung aja untuk bikin kopiannya dari garis yang pinggir-pinggir tadi. Selanjutnya kita klik line, lalu bikin segitiga seperti awal tadi. Jadi garis miring dari line tadi seperti ini, seperti yang di video. Selanjutnya kita trim sebelah sini. Nah, kita langsung select semuanya lalu extrude. Nah, di sini sama kayak awal-awal tadi, kita pilih angka random aja yang sekiranya cukup untuk bisa membolongin antara satu sisi dengan sisi yang lainnya. Di sini aku ketik angka 50, lalu kita 3D rotate aja. Nah, setelah itu kita klik move, ketik M, lalu tinggal diseret di sini ke bagian sini. Nah, selanjutnya kita ketik subtract, lalu klik yang segitiga pertama dan yang lurus sedikit, lalu klik yang bangun yang habis kita bikin tadi. Jadinya akan seperti ini. Nah, produk floor stand-nya tuh bakal jadinya seperti ini. Sudah. Sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton.